Oh, itu jadi masih kuliah. Masih Kuliah kuliah. udah bangkrut ya. Belajar bangkrut dari kuliah. Iya. Ketika orang yang punya penghasilannya dari Demak tapi dihabiskannya itu di luar kota, maka kapan ekonominya daerah ini bisa bertumbuh lebih cepat gitu. Oh, Harusnya orang yang berpenghasilan dari Demak ya dihabiskannya di Demak. Minimal begitu. Kalau bisa orang luar kota yang datang ke sini untuk menghabiskan uang mereka di Demak kan gitu. jadi oke, balik lagi di konten Business Start sama Fateh, Mas Fatih. Fatih aja. boleh. Mas Fateh Fatih. aja, Mas Fateh juga boleh. Mas Fatih nih di Business Talk ini kan kita memang ngundang beberapa yang di Demak nih bisa dibilang tuh bisa menginfluence beberapa yang ingin membuka usaha, memulai usaha atau sudah punya usaha tapi merasa lelah. Nah, bisa diceritakan sedikit profil singkatnya Mas Fatih ini bergerak di bidang apa? Ya, perkenalkan mungkin ada banyak teman-teman dari Demak yang Belum belum tahu ya. tahu karena Belakang ya layar. saya ini siapa ya gitu. Wah, Jadi kemarin diajakin sama salah satu teman buat datang ke sini ke Miloka ya. depan gedung KONI buat ya ngobrol-ngobrol tentang bisnis katanya gitu. Benar. Yaudah deh karena ya mungkin ilmu yang sedikit ini dari saya bisa saya bagi-bagi daripada nggak tak bagi atau Iya, benar. gitu. Perkenalkan nama saya Sofani Fateh. Jadi banyak yang manggil saya itu Mas Fateh atau Mas Boy. Asli dari Demak. Jadi saya memang fokus di bidang bisnis. Untuk saat ini saya masih di area lingkup di Demak aja gitu. Ada sempat kita juga saya bisnis juga di Jepara, cuman untuk fokus utamanya masih di area Demak gitu. Masih di area Demak. Mas Sofani Fatih jadi. Ya. Tadi ada sempat sebutan Mas Boy. Kenapa ada yang nyebut Mas Boy? Apa memang punya temen namanya Lemon? Enggak. Melon. Oh, Oh, lemon. Melon. Besar. Ya. Enggak. Ya karena saya sempat buka restoran namanya Mister Boy. Oh, jadi punya restoran Iya. namanya Mister Boy akhirnya jadi nama panggilan beberapa. Iya. Jadi beberapa karena saya dulu sering banget nongol di restoran saya yang Mister Boy itu, jadi orang-orang taunya saya Mas Boy, Mas Boy, Mas Oh, Boy. dikiranya nama Mas Boy itu nama pemilik gitu. Ya, Oh, taunya ya. gitu. Taunya gitu. Oh, oke, sing duwe Mas Boy. Jenenge sapa? Mas Mas Boy. Boy. Nah, Padahal Mas Fatih. Ya. Nah, biasanya nih yang agak unik tuh dari para pengusaha tuh biasanya latar belakang atau background pendidikannya. Kalau Mas Fatih sendiri nih, background pendidikannya apakah kuliah sesuai bidangnya akhirnya memulai usaha atau gimana nih? kalau latar belakang pendidikan, alhamdulillah dari tuntutan orang tua, saya selesai masa pendidikan tahun 2017. Itu saya selesai S2. S2. Ya, Wah, kali ini berbeda. S2, sarjana S2. Di bidang apa, Mas? saya manajemen. Manajemen berarti. Berarti Iya. memang kuliahnya manajemen akhirnya memulai bisnis ya. Iya. Tapi bisnis yang dikelola ini hanya kuliner kah atau ada lagi? Jadi saya ada dua bidang bisnis. Yang pertama saya di bidang kuliner F&B sejak tahun 2015, kemudian di awal pandemi kemarin tahun 2020 Mei saya mulai di bidang properti. Di awal pandemi malah memulai usaha baru yang properti ya. Iya. Yang notabene membutuhkan modal yang lumayan, Mas. Kenapa akhirnya berspekulasi justru di awal pandemi ke bidang properti yang atau menurut Mas sendiri nih, modal untuk properti sama kuliner tuh besaran mana? Besar kuliner. Malah besar kuliner. Besar kuliner Mas ya. Sama besar. Besar kuliner. Besar kuliner. Oh, makanya atau ada latar belakang tersendiri kenapa memulai usaha properti justru di awal pandemi yang pas pandemi ini banyak banget orang yang ngeluh kayak ekonomi sulit lah dan lain sebagainya. Ya jadi sebenarnya aji mumpung. Kebetulan aja sih, kebetulan saya di awal masa pandemi itu kemarin saya udah persiapan untuk masuk ke industri. Jadi sempat mau masuk ke dunia industri, salah satu bahan baku utama di setiap kuliner
di mana-mana pasti itu ada bahan baku tersebut, itu industri. Cuman karena di awal tahun itu terus pandemi, saya urungkan, jadi modal dan lain-lain yang sudah saya siapkan saya hold dulu, saya tahan untuk masuk ke industri tersebut. Jadi saya sebenarnya udah siap dana untuk masuk ke bidang industri, untuk menyuplai di semua Kabupaten Demak salah satu bahan baku. Tapi karena kuliner di awal tahun 2020 itu turun drastis, akhirnya saya tahan, kemudian ngulik-ngulik, oh salah satunya properti. Karena properti adalah salah satu bidang investasi sebenarnya. Oh, investasi kan? Ya. Jadi makanya salah satu yang nggak terkena dampak secara langsung di pandemi ini di bidang investasi. Di bidang investasi. Jadi akhirnya itu alasan saya ambil di bidang propertinya. Oh, jadi alasan itu yang membuat Mas Fatih ini akhirnya memilih bisnis properti. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, ini kan awalnya memang di kuliner, akhirnya pindah ke properti. Kalau boleh tahu, kapan tepatnya memulai bisnis sendiri, dalam artian tepatnya mulai dari tahun memulai berapa? Bisnis sendiri. Semasa kuliah saya sudah mulai bisnis sendiri. Saya dulu distributor sepatu RK, kalau teman-teman tahu itu di Bandung sempat ada produsen sepatu. Jadi apa sih Mas? Apa sih? Home industry. Oh iya, itu kan waktu kuat-kuatnya kan 2013 ya. 2013 itu masih kuliah. Berarti. Nah, itu masuk kuliah. 2013 saya dropship. Jadi dropship, tapi saya dropshipnya ke reseller. Oh, jadi gitu. Mas bisa dibilang distributor ya. Jadi ngambil dari pabrik, mendistributorkan ke reseller. Dari situ saya dapat beberapa lumayan lah modal. Oh, berarti malah karena di situ hanya saya sebagai distributor, saya hanya broker aja. Sebenarnya. Oh iya, hanya istilahnya perantara aja ya. Benar. Tapi emang nggak pakai modal Mas? Enggak. Oh enggak, jadi hanya menjajakan saja, hanya menawarkan saja. Jadi enaknya kalau jadi broker kan gitu ya, kita hanya menawarkan, kita punya bahasa yang baik, kita menyampaikan, menawarkan produk, menunjukkan keunggulannya, kemudian mereka yang punya modal bisa beli di kita. Oh jadi gitu. Nah berarti malah justru memulai usaha itu bukan di kuliner nih? Bukan. Lah memulai usaha kuliner Mas Boy ini sendiri, apa usaha kuliner sebelum Mas Boy ini sudah pernah diciptakan sama Mas Fatih ini? Awal nyemplung ke kuliner itu? Tahun 2015. 2015 itu benar-benar awal masuk ke kuliner, dan itu modal yang dikumpulkan dari dropshipper itu. Bisa dibilang seperti itu atau? Banyak sih perjalanannya, mulai dari dropshipper, kemudian karena saya pengen cuan yang lebih banyak, kemudian saya bangun industrinya sendiri. Ternyata ketika saya bikin konveksinya malah gagal, semua tabungannya habis. Kemudian selesai kuliah S1 saya sempat ke Kalimantan. Sempat merantau ke Kalimantan juga. 1 tahun saya dapat tabungan lumayan lah, alhamdulillah, karena ya kalau ngerantau biasanya emang di sawit gitu kan lumayan banyak ya. 1 tahun saya di sana, saya pulang ada modal, baru bangun yang Opa Milk yang pertama tahun 2015. Usaha kuliner pertama adalah Opa Milk 2015 di Demak. Iya. Tadi kalau nggak salah dengar sempat membuat industri sendiri. Berarti kayak bikin pabrik sepatu sendiri. Di bidang sepatu kah atau? Di bidang tas. Jadi sempat bikin konveksi sendiri. Iya. Tapi kurang beruntung di situ. Iya. Gulung tikar habis semuanya. Habis. Tapi itu bisa dibilang titik terendahnya, atau ada titik terendah lain sebelum memulai usaha kuliner? Atau titik terendah yang Mas Fatih rasakan setelah membuka kuliner malah? Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah merasa di titik yang terendah seperti kalau orang pebisnis besar-besar tuh biasanya ada titik balik ada titik terendahnya. Alhamdulillah saya sampai hari ini masih diberi keselamatan, masih diberi kemudahan sama yang kuasa. Cobaan ada, tapi alhamdulillah nggak sampai mentok, saya udah bisa solving sendiri. Berarti itu pas kegagalan konveksi itu kan habis banyak modal tuh Mas. Berarti itu tidak dianggap sama Mas Fatih sebagai titik terendah itu enggak berarti? Enggak, ya udah kolab aja gitu. Karena di situ ya dapat pelajaran banyak juga kan. Pelajaran banyak, kemudian ternyata tentang konveksi itu seperti ini. Dunia konveksi seperti ini, dunia produsen tuh seperti ini gitu kan. Yang awalnya saya hanya sebagai seller, sekarang saya jadi perubah produk. Jadi yang awalnya bahan baku menjadi sebuah produk gitu kan. Ternyata seperti itu. Jadi lumayan, karena pada saat itu kan masih kuliah juga ya. Itu jadi masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah udah bangkrut ya.
Belajar bangkrut dari kuliah. Ya, ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Jadi meskipun tabungan pribadi udah habis, alhamdulillah orang tua masih bayarin kos, Oh masih ya. bayarin kuliah Oh kan. jadi memang pas kuliah itu sebenarnya nggak harus kerja juga sih ya sebenarnya ya. Karena Ya. biasanya kalau kuliah masih ada sokongan dari orang tua ya. Yes, jadi semasa kuliah emang saya ngambilnya kuliah malam terus kan. Oh ngambil kuliah Jadi malam. kuliah malam. Jadi kuliah malam pagi sampai sore biasanya saya ngurusin kerjaan, sore selesai kuliah. Berarti sampai S2 itu kuliah malam terus? S2 saya kuliah weekend, Oh Sabtu Minggu. weekend, Sabtu Minggu. Nah tadi sempat merantau ke Kalimantan nih. Merantau ke Kalimantan selama 1 tahun itu di bidang apa Mas Fatih kalau boleh tahu? Itu saya ikut, jadi ikut seorang ada bisnis di sana untuk ngolah limbah sawit. Jadi Ngolah limbah sawit. jadi limbah sawit paling akhir itu namanya bungkil. Bungkil. Jadi, ya, bungkil sawit itu biasanya untuk pakan ternak, tapi yang dia kandungan kalsium kandungan vitamin atau apanya itu emang tinggi banget. Jadi nilai harganya tuh lumayan tinggi. Oh malah itu limbah sawit itu berharga tinggi malah justru. Iya. Berharga tinggi di level pakan ternak. Oh iya, Iya. tapi tetap tinggi aja Mas pakan Tinggi, ternak kan. ya. Kadang kan ada yang nyari rumput kan gratis. Iya, gitu. heeh. Itu disuplai ke sapi-sapi ekspor Australia. Oh justru malah ke Australia. Enggak, sapinya diekspor ke Indonesia. Oh jadi untuk sapi-sapi sapi Australia. gitu. Australia itu yang Oh. gede-gede itu kan, yang 1 ton, 1,5 ton itu. Berarti selama 1 tahun di situ. Ya. Ngumpulin modal Lumayan. akhirnya balik ke kampung halaman Demak. Terus memulai bisnis kuliner Opa Milk. Yap. Sampai sekarang masih ada Opa Milk? Alhamdulillah sampai di tahun 2021 kita Masih eksis ya. Masih eksis. Masih eksis. Akhirnya nih setelah Opa Milk lalu melakukan ekspansi itu berarti ke kuliner juga. iya. Tahun 2017 saya ekspansi ke Mr. Boy Resto. Jadi lebih yang awalnya hanya untuk tongkrongan kafe, saya masuk ke restoran. Ada makanannya, menyediakan makanan berat lah Makan istilahnya. besar, ya. Jadi malah justru Mas Boy ini bukan yang pertama. Tak kira Mas Boy ini yang pertama karena akhirnya melekat julukannya kan. Iya. Ternyata malah Opa Milk dulu. Ya, pamit dulu. Kalau dipikir-pikir di Demak sendiri kan nggak ada apa namanya ya produsen sapi, ya kan? Akhirnya memilih milk itu kenapa? Susu atau yang digunakan memang susu pabrikan? Karena gini, dulu waktu kuliah juga, waktu setelah bangkrut konveksi itu, Iya. saya sempat masih di mungkin setengah tahun menuju selesai skripsi, saya sempat kerja ikut konsultan perencanaan tata kota atau apa gitu. Itu di Salatiga. Jadi Salatiga. saya pagi sampai sore di Salatiga, sore meluncur ke Semarang kuliah gitu. Setiap Oh, hari gitu. setengah tahun itu. Nah, ketika selesai kerja, pasti saya minum susu di depan UKSW. Susu segar gitu ke pinggir Iya. jalan gitu. Depan UKSW itu ada susu kombi ya Mas. Susu kombi. Susu kombi. Itu kopi susu sapi legend sih di depan UKSW itu. Oh. Jadi di situ, dan saya seneng banget sama produknya. Saya belajar di situ, saya nanya-nanya, kemudian Mas yang mengelola juga Kenal. welcome banget. Oh, welcome. Karena saya udah sering jajan di situ. Saya dikasih tahu oke. Kira-kira bisa nggak ya kalau susu sapi ini, karena kan rentan banget Ya, untuk susunya itu benar. pecah, Pecah, basi. susu basi Ya, ya. benar. Seperti itu. Ternyata setelah setelah kita pelajarin dengan sistem distribusinya seperti ini ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Gitu. Jadi kita selama 6 tahun ini kita setiap pagi ada kiriman susu dari Boja Boja itu mana Mas? Boja Kendal. Oh malah dari Kendal bukan dari Boyolali. Soalnya yang terkenal susu Boyolali. Iya. Itu terkenal koperasinya ya. Koperasi susunya ya. Minyak susu di Boyolali. Oh, ya, Ya, susu itu. di Boyolali. Cuman kalau kita Ambilnya ke Kendal. dari Kendal, Boja. Boja. Berarti setiap pagi itu ada kiriman susu fresh. Ha-ha. Jadi itu ada. Jadi kita awalnya juga bingung gimana kita ngirimnya. Awalnya dulu kita ngambil terus. Oh, Tiap- awalnya ngambil ke sana. Iya, terus kita bingung, kita capek, kita nyari akal gimana nih. Oh, kita ada ide gimana kalau nyari pemuda di sana yang nyuwun sewu, mungkin di sana dia masih kurang Belum ada apa ya, pekerjaan belum ada ya. pekerjaan. Kita tawarin nih, kamu ngirim susu sehari 50 liter. Itu 50 liter kita kasih per satunya Rp1.000 di luar dari ongkos Harganya. kirim gitu. Oh, ya. Ya, di luar dari bensin dan lain-lainnya dia mau. Dan sekarang dia ya lumayan lah, sampai sekarang udah nikah, udah punya anak. Masih kirim ke tempat sampean? Masih. Satu hari 50 liter.
Ya, Habis Mas. habis Mas. Berarti ramai ya. Nggak habis, bingung ya. Berarti penikmat susu di Demak ini banyak ya. Banyak Mas. Banyak banget. Susu. Tapi itu request susu kanan kiri gitu. Ada yang tetesan pertama gitu. Oh iya. Monggo Mas ngopi dulu kita Oke, siap. nyantai ya. Tapi minum kopi enggak Mas? Atau hanya minum susu? Ya minum kopi ya, minum susu Mas. Bagus ya. Ini pakai printing kopi ya? Enggak sih Mas, itu tetap dibikin pakai tangan. Ya itu juga salah satu. Nah, enggak pingin merambah ke kopi Mas, ngomong-ngomong kopi. Kebetulan saya tidak mudah menikmati rasa pahit. Oh ya, bukan penikmat rasa pahit ya. Iya, saya masih bertanya-tanya kepada orang-orang yang suka kopi. Kenapa kalian susah menikmati rasa pahit ya? Katanya enggak pahit sih Mas, katanya. Kalau saya tetap suka yang manis-manis kayak gini. Ya, Kalau ini kan manis. Ini creamy Iya, gitu ya. Creamy susu karena pakai flavor Mas. Oh, oke. Iya, kalau kopi asli ya pahit. Heeh. Nah terus Mas, nih kan sudah melalang buana nih, berarti kuliner tuh ada berapa? Cuma ada 2 pasti banyak atau apa Ya, aja? ada Opa Milk, Iya. Opa Milk, terus Buka Mas Boy, Ya. habis itu Ada Rajasa. Rajasa, Rajasa kita aktif setengah tahun. aktif setengah tahun. Gak apa, bel diketok-ketok karo Mas kae. Jadi Opa Milk 2015, 2017 saya bangun Mr. Boy. Mr. Boy, 2018 saya bangun Rajasa. 2019 saya bangun Tanah Jawa. hampir setiap tahun buka baru lagi ya. Iya. Tapi kenapa akhirnya memilih dengan berbeda nama Mas? Kenapa nggak bikin Opa Milk 1, terus buka di kota lain Opa Milk 2, 3 dan lain seterusnya? Karena saya rasa di Demak varian akan pilihan Kulinernya. di Demak itu masih sangat besar potensi untuk dimasukin ya. Jadi kalau enggak kita sendiri yang ngisi, nunggu dari luar kota franchise atau apa masuk, kasihan orang Demak deh. Oh iya benar. Nanti ekonomi kita yang punya penghasilan di Demak larinya keluar kota semua. Oh iya benar. Nanti ekonomi daerahnya yang enggak jalan. Berarti Mas. Enak lagi Mas. Enak. Soalnya manis karena Mas Wati ini bukan pencinta rasa pahit ternyata. Iya. Mas nih dari omongan Mas Wati tadi yang katanya kenapa nggak kita sendiri orang Demak yang bikin kuliner atau bikin usaha-usaha di Demak nih. Berarti bisa dibilang visinya memang mensejahterakan masyarakat Demak dan kota Demak itu sendiri berarti. Iya, bisa dibilang begitu karena saya sendiri tuh kadang merasa sedih ya, Ci. Oh sedih. Kenapa Mas? Cerita Jadi sedih. kalau melihat tuh ya orang-orang nyon saya, mungkin saya ini juga salah juga persepsi saya. Tapi kalau dari sisi mata saya itu orang daerah atau kebetulan di Demak itu kalau lagi punya uang, kalau lagi punya hajat besar, itu ngerayainnya itu happy-happynya, foya-foyanya, royal-royalnya itu di luar kota. Di luar di Semarang atau di Kudus begitu kan. Di Jepara gitu. Tapi ketika nggak nyonseu lagi mepet-mepet, Nggak lagi punya duit. uangnya lagi makan Tipis. 15.000, 20.000 nyarinya di Demak gitu kan. Nah kalau kayak gitu, ketika orang yang punya penghasilannya dari Demak tapi dihabiskannya itu di luar kota, maka kapan ekonominya daerah ini bisa bertumbuh lebih cepat gitu. Oh. Harusnya orang yang berpenghasilan dari Demak ya dihabiskannya di Demak, minimal begitu. Kalau bisa orang luar kota yang datang ke sini untuk menghabiskan uang mereka di Demak kan gitu. Oh, jadi itu yang mendasari Mas Fatih ini akhirnya membuka banyak peluang usaha, membuka banyak usaha di Demak sendiri gitu ya. Iya betul. Jadi biar memaksimalkan perputaran ekonomi daerah lah, biar meningkat. Iya. Kalau orang jajannya punya uang banyak, makan-makan di luar gitu kan, kasihan lah. Kasihan ekonomi daerahnya Oh nanti. iya. Nah, Mas Fatih nih kan monggo dinyalain dulu rokoknya, kita ngerokok biar agak santai. Nah, menurut Mas Fatih nih, kan tadi punya visi nih, maksudnya punya pemikiran yang sangat bagus ketika ingin memperbaiki ekonomi Demak dan sebagainya. Dan Mas Fatih juga kan bergerak di bidang kuliner yang notabene membutuhkan banyak SDM nih. Berarti SDM yang Mas Fatih bikin ini, yang Mas rekrut ini Demak semua berarti asli.
99% Demak. 999 Iya. itu Demak. Iya. Palingan yang saya ambil dari luar kota itu leveling manager. Oh. Leveling manager biasanya saya ambil dari luar kota. Jadi biar karena mereka yang punya ilmu banyak biar ditaruhnya di Demak gitu. Oh ya. Berarti bukan karena ini menarik nih Mas. Agak ya nggak tahu sih Mas. Aku ini berbicara dari posisi netral ya Mas ya. Dalam artian gini, kenapa selain alasan untuk mencari ilmu orang-orang pintar yang luar kota untuk ditularkan di Demak nih, apakah di Demak sendiri tidak ada SDM yang selevel itu Mas? Menurut Mas Fatih? Ya. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu ya? Saya yakin 99% pengusaha di Demak merasa kesusahan dalam mendapatkan SDM. Yang notabene kelas manajerial kan kalau setahu Iya. saya nih Mas. Enggak cuman kelas manajerial. Enggak cuma kelas manajerial berarti. Enggak cuma kelas manajerial. Hampir di semua level. Di Demak tuh susah cara SDM berarti. Kalau boleh saya sampaikan, Enggak apa-apa Mas. iya. Fair, ya. Kalau boleh saya sampaikan gini, banyak orang yang nyari kerja, Benar. tapi nggak banyak orang yang bisa kerja. Banyak yang cari kerja tapi enggak banyak yang bisa kerja. Iya. Jadi karena kalau orang lamar kerja nyuwun sewu, kalau orang lamar kerja itu harusnya datang untuk siap bekerja gitu. Benar. Bukan untuk mereka datang untuk belajar. Bolehlah belajar tapi ya emang real belajar gitu, nggak cuman numpang habisin waktu gitu. Mangkat kerja bayaran mulai. Ya gitu. Tapi alhamdulillah sih dari sekian banyak tetap masih ada teman-teman yang baik, yang mereka sadar akan kebutuhan mereka bekerja, mereka tahu tanggung jawab, itu tetap ada. Cuman memang lumayan susah Mas. Sebenarnya kalau bicara potensi Mas, maksudnya kan tidak ada itu kan bukan berarti tidak berpotensi nih. Sebenarnya menurut Mas Fatih sendiri nih, kenapa nih di Demak yang berpotensi itu harus kita munculkan? Dalam artian kan gini Mas, kalau yang misalnya benar-benar nggak bisa itu kan bukan berarti tidak berpotensi. Siapa tahu dia memang belum pernah kerja sama sekali, terus memang nggak pernah main keluar kota misalnya. Nah, ada tips nggak sih? Maksudnya Mas Fatih ini berarti kan secara tidak langsung ngelatih mereka kan? Iya. Nah, itu ada trik khusus nggak sih menurut Mas Fatih kayak ngelatih gimana sih biar kita tuh akhirnya menciptakan SDM dari kota lokal, maksudnya kota itu sendiri yang akhirnya bisa bersaing dengan kelas kota-kota yang sudah maju gitu. Ada tips khusus nggak? Kalau tips khusus Atau dari trik yang saya dilakukan untuk, Mas Fatih nih? developing SDM itu Ya benar. Kalau untuk developing SDM sebenarnya paling mudah karena harus menyesuaikan lokasi Mas. Kita hidup dari daerah. Iya tahu-tahu. Yang paling mudah itu sebenarnya ngerangkul dulu, memang paling pertama. Dibaikin dulu. Dibaikin dulu, kemudian diciptakan rasa memilikinya. Paling mudah lewat situ. Baru diberikan SOP-nya. Berarti dibalik ya. Biasanya Yeah. kan kalau di kota-kota mungkin yang sudah lebih berkembang atau lebih maju Yeah. itu kan biasanya mereka sudah sadar ketika mereka bekerja